Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali. Ketemu lagi ya di sesi terakhir di hari ini, sesi 3 bersama saya, Deden Apriyandi. Baik, di sesi ini sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya semuanya, ya, karena sudah mulai ke sesi materi pertama di Fintech Tindak Lanjut Hasil AKMI. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya share screen ya, Bapak Ibu. Ya, boleh disiapkan catatannya, Bapak Ibu, baik kertas ataupun buku tulis ya. Barangkali ada poin-poin yang penting bisa dicatat. Oke, untuk semangat, halo Bapak Ibu. Hai. Halo, halo. Hai. Oke, hai, hai. Halo, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai. Hai. Oke, masih Halo, semangat ya, halo, Ibu. hai. Hai, halo, halo. Oke, baik. Udah pada Hai. minum, harus semangat ya. Udah ada cemilan sedikit mungkin ya di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing. Iya, baik Bapak Ibu. Oke, saya akan bahas untuk materi di sesi ini. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk di sesi kali ini, materi kita akan membahas mengenai AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Ya, baik Bapak Ibu. Kita langsung saja. Pada tujuan pelatihan kali ini, peserta diharapkan dapat memahami maksud dan tujuan AKMI. Kemudian yang kedua, memahami maksud dan tujuan tes diagnostik. Yang ketiga, menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Ya, jadi hari ini kita ada 3 poin penting untuk mencapai tujuan pembelajaran di AKMI sebagai tes diagnostik. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, Semuanya terlihat semua gambarnya? Halo. Halo. Baik. Ada yang bisa menjelaskan ini Bapak Ibu alur pelatihan ini? AKMI sebagai tes. Iya. Ya, Ibu benar. Eti, coba raise hand dulu Ibu Eti kalau ingin menjawab. Ya. Ya, baik Ibu Eti, silakan Bu Eti. Ibu Eti, halo. Ya, Silahkan untuk menjelaskan gambar yang di layar. Yang tadi. Ya, Ibu Eti, silahkan. Alur pelatihannya bagaimana? Bisa dijelaskan? Yang tadi kan alur untuk keseluruhan. alur pelatihan itu yang pertama pendahuluan. Eh, bukan. Iya, Iya, yang permainan. pertama pendahuluan, kemudian yang kedua memahami maksud dan tujuan AKMI, kemudian menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Kemudian yang keempat refleksi. Iya. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu, ini yang satunya kelewat ya. Jadi kita nanti alur pelatihan ini pada AKMI ini, yang pertama kita pendahuluan, yang kedua memahami tujuan maksud dari AKMI sendiri, kemudian yang ketiga memahami maksud dan tujuan tes diagnostik, kemudian yang keempat menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik sebagai siswa madrasah, kemudian refleksi ya. Jadi Bapak Ibu, dasar dari AKMI ini ya, Bapak Ibu kan sudah semuanya sudah AKMI ya di sekolahnya ini tahun ini ya. Ya, Ya, sudah. ini rata-rata guru MI semua ya.
Iya, MI. Kalau di MI kira-kira yang AKMI itu kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 5, Pak. Oke, kelas 5 ya Bapak Ibu. Ya, Ya, jadi Pak. untuk AKMI sendiri itu penilaian atau asesmennya diukur Macet macet ya. untuk mengukur tes diagnostik ya. Jadi diagnostik itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mengidentifikasi kelemahan siswa. Mengidentifikasi kelemahan siswa, iya bisa. Boleh raise hand dulu ya Bapak Ibu kalau ingin menjawab. Kira-kira kenapa ya AKMI kok sebagai tes diagnostik? Ada yang bisa menjawab? Silakan, boleh raise hand. Halo. Halo. Hai. Iya Ibu Yusrawani, silakan. Eh, kegiatan AKMI itu disebut sebagai karena melalui ini kita bisa mengetahui secara keseluruhan kemampuan kemampuan anak kita. Iya, betul sekali Ibu ya. Jadi, kenapa ditanyatakan AKMI sebagai tes diagnostik adalah untuk melihat perkembangan yang mengetahui seberapa besar atau seberapa mana sih kemampuan literasi siswa itu ya. Itu ya. Jadi tadi bisa juga untuk melihat kelemahan ya, kekurangan gitu. Jadi kelemahannya di bagian mana sih gitu ya. Jadi nanti itu di madrasah rapot itu ada dua Bapak Ibu ya. Nanti ada rapot AKMI siswa itu akan diperoleh oleh siswa masing-masing dengan rapot madrasah ya. Jadi ada yang per siswanya, ada yang per madrasahnya. Silahkan nanti rapotnya itu dilihat seberapa mana kemampuan literasi 4 literasi siswa yang sudah tercapai di madrasah Bapak Ibu. Ya, nanti ada rentangnya, ada nilainya. Ya, silahkan nanti bisa dilihat ketika sudah bisa di-download hasil AKMI-nya. Ada yang sudah bisa download hasil AKMI Bapak Ibu di sekolahnya? Belum, Pak. Belum ya? Iya, masih proses approval. Kemungkinan nanti setelah BIMTEK selesai mungkin akan bisa di-download di halaman portal AKMI-nya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kayaknya sudah pada lelah ya. Sudah lelah Bu? Udah, Pak. Oke, sebelum lanjut kita bermain dulu ya Ibu. Kita akan bermain kuis. Oke, teknisnya siapkan HP Bapak Ibu. Sudah disiapkan Bapak Ibu? Kita kuis dulu. Udah. Iya, HP-nya yang berbeda ya Bu, jangan yang dipakai Zoom. Ya, Ada lagi, Pak. kalau bisa di laptop juga bisa. Ya, kalau ada laptop bisa. Sudah siap semua Bapak Ibu? Kita kuis dulu ya sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nanti saya akan mengirimkan link di grup Bapak Ibu. Nanti diklik aja linknya ya. Oke, Bapak Ibu silakan buka grup Bapak Ibu. Buka grup. Nah, itu ada link quizzes. Bentar. Oke, kita bermain quiz dulu ya Bapak Ibu. Namanya quizzes. Sudah Bapak Ibu? Linknya sudah diklik? Sudah. Nah, coba masukkan angka yang ada di layar Zoom. Sudah? Yang di mana ya, Pak? Masukkan nama, Pak. Nama masukkan
nama Bapak Ibu ya. Asli, nama Bapak Ibu asli. Gak usah pakai kelas. Udah nama? Ya, Pak. Ya, Udah masukin nama? jadi jangan diingat ya kalau yang mau bisa. Makasih ya Bu Eti. Ya. Ini kodenya 650315 Bapak Ibu. Kalau udah masukin nama, klik mulai ya, Pak. Tar dulu, belum bisa mulai. Nanti saya tunggu pesertanya masuk dulu. Ini baru 4 peserta yang masuk. Ibu Eti sudah masuk. Ibu Nurhaliza sudah masuk. Ibu Nuri sudah masuk. Ibu Riana sudah masuk. Ya, saya tunggu dulu. Begini aja. Nah, setelah kita masukin nama, kita pencet mulai ya. Jangan dulu Bapak Ibu, nanti mulainya dari saya. Setelah buat nama terus gimana? Ini. Udah, masukin dulu, oke. Oke. Dia harus tekan mulai Pak baru masuk ke situ namanya. Ya, sok silahkan Bu, nanti masuk nama ke sini. Ini yang sudah Gabungan masuk, putih. Ibu Eti sudah masuk, Bu Nurhaliza, Bu Nuri, Bu Riana. Ya, kita refresh Kok lagi. nggak bisa ya, Pak? Udah masuk nama kok masuk, Pak? Oke, ini udah 11 orang yang masuk. Namanya udah lupa. Siapa, Pak? Sudah. Sebentar nih Ibu Khadijah sudah masuk. Ibu Nurhaliza. Oke. Nah, ini Ibu Wirdatul Oh, iya. Husna juga udah masuk. Kok 2 kali? Ini ada 2 kali nih Bu Khadijah. Kok 2 kali? Pak saya udah masuk. Iya. kenapa nggak masuk nama? Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, dimaafkan. Gimana mengapakannya? Mana menghapusnya, Pak? Ya, udah masuk semuanya, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Oke, Pak. kalau sudah Sudah. kita mulai. Soal akan muncul di layar HP Bapak Ibu. 3, 2, 1, go. Mengapa tuh? Apa yang mengapa dimiskin tindakan pendidikan untuk Dari nomor. Pandangan Agnes. gambar siapa ini? Kami dapat membantu madrasah dalam mengamat pelayanan olahraga mengenai area yang perlu diperbaiki. Apa yang diukur dalam di kemampuan berolahraga, kedisiplinan siswa, nilai ulangan, kompetensi literasi. Gitu. Siapa yang dapat memanfaatkan hasil AKMI? Guru, siswa, orang tua. Manfaatnya AKMI semua aja lah. Nah. Andi dulu. Ada Ya, literasi.
Oke, selamat kepada tiga besar kita. Tepuk tangan semuanya. Siapa tiga besar? Ibu Nurul Hibalubis. Mana Ibu Nurul Hibalubis? On cam dong. Iya, peringkat pertama Ibu Nurul Hibalubis. Peringkat kedua Ibu Dian Ayumi. Peringkat ketiga Ibu Eti Kumalasari. Selamat yang sudah masuk ke tiga besar. Gimana Bapak Ibu? Soalnya gampang? Gampang Bapak Ibu? Kalah kita juga. Ya, gampang-gampang susah ya Bapak Ibu. Iya. Selamat ya Ibu Nurul, ini mantap skornya. 7.890 top skor. Oke, baik Bapak Ibu. Oke. Gimana? Asik Bu gamesnya? Asik, Pak. Asik ya. Ini bisa nanti diterapin di ke siswa ya di madrasah Bapak Ibu menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, bisa diakses di website masing-masing ya. Nanti bisa bikin soal bervariasi di sana. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi lagi ya. Supaya cepat selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, sudah tampil layarnya semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik Bapak Ibu, ini saya tampilkan grafik ya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa menjabarkan nggak dari grafik ini? Coba raise hand dulu. 3 sains. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa menjabarkan tentang gambar ini? Seorang anak lebih berminat membaca daripada matematika dan lebih malas untuk Silakan Bapak Ibu, angkat tangan atau raise hand. Iya, ingat keaktifan Bapak Ibu, kita bisa jadikan pertimbangan Bapak Ibu untuk lulusan ya. Silakan boleh yang ingin mengajukan pendapatnya tentang gambar ini. Halo. Hai. Iya, ayo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau mengutarakan tentang gambar ini. hasil perolehan. Ya, baik Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau mengutarakan tentang gambar ini? Acungkan tangan.
Iya, Ibu Nurul Hibah. Silakan Ibu Nurul. Izin ya Pak, kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Iya, baik Bu, silakan. Dari PPT itu adalah hasil program asesmen siswa internasional atau PISA Indonesia tahun 2003 sampai 2022 yang diumumkan di The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Nah, di situ hasilnya dimulai dari tahun 2000 sampai 2022 untuk literasi membaca. Di tahun 2000 sampai 2022 naik turun dan turunnya malah drastis untuk hasil literasi membacanya. Lalu untuk literasi matematika atau numerasi dari tahun 2002 sampai 2022 juga sama terjadi penurunan naik turun, tetapi tidak terlalu signifikan. Lalu untuk di literasi sains dari tahun 2023 sampai tahun 2021 sama seperti membaca dan numerasi, tetapi naiknya keturunnya itu tidak terlalu jauh. Mungkin itu saja Pak dari saya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Sangat bagus sekali pemaparannya. Ada lagi, barangkali ada yang mau memaparkan? Selain Ibu Nurul, boleh raise hand. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya tentang gambar ini? Tadi Ibu Nurul udah sangat bagus sekali memaparkannya terkait gambar ini. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Cukup? Ibu Yusrawani, silakan barangkali mengutarakan pendapatnya. Kalau ada salah mohon dikoreksi. Iya, silakan Ibu. Grafik ini menggambarkan keseluruhan gambar kemampuan di seluruh dunia. Terus kalau untuk perkembangan kemampuannya pada literasi membaca dari tahun 2000 sampai 2022 itu kemampuannya naik turun dan poin tertinggi itu ada di 402 yaitu pada tahun 2000 yaitu sebanyak 359 poin. Kemudian untuk literasi matematikanya ini malah dari 2002 sampai 2022 tidak mencapai 400 sama sekali, lebih rendah matematika daripada membacanya. Dia poin tingginya di tahun 2006 394 dan terendah untuk literasi matematikanya pada tahun 2022 yaitu sebanyak 366 ya. Kemudian untuk literasi sainsnya ini hampir sama dengan kemampuan membacanya, ada tentu yaitu pada tahun 2013 mencapai 403 poin, yaitu hampir sama dengan literasi membaca yang tadi beda 1 poin saja. Terendahnya pada tahun 2020 yaitu 383 poin. Artinya semakin lama kemampuan literasi siswa ini menurun. Begitu seperti itu kira-kira Pak pendapat saya.
Baik, terima kasih Bu Syusrawani yang telah mengutarakan pendapatnya. Sangat gamblang sekali, sangat bagus sekali pemaparannya. Iya, langsung saja ya Bapak Ibu. Ini sudah mewakili dua peserta yang sudah menjabarkan tentang PISA. Jadi ini adalah hasil PISA ya Bapak Ibu. PISA itu adalah sebuah program di mana program for International Student Assessment, yaitu program internasional pendidikan yang menyelenggarakan tentang asesmen. Nah, asesmen yang diujikan pada PISA itu hanya 3 literasi, Bapak Ibu ya. Ada literasi membaca, atau ada literasi matematik, kemudian ada literasi sains gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini PISA ini biasanya dilaksanakan selama 3 tahun sekali, Bapak Ibu ya. Dilihat dari rentang di sini 2000 ke 2022, 2022 ke 2024 dan seterusnya sampai terakhir di 2022. Nah, berdasarkan grafik di sini, memang betul yang sudah disampaikan Ibu Nurul serta Ibu Yusrawani bahwa literasi kita di Indonesia itu setiap tahunnya itu, setiap 3 tahun itu sangat rendah, Bapak Ibu. Jadi kita mendapat posisi itu 3 terendah saja di bawah dari negara-negara yang lain. Jadi di sini bisa terlihat bahwa baik literasi membaca, literasi matematika, kemudian literasi sains ya. Ini mengalami fluktuatif Bapak Ibu ya, kadang naik, kadang turun ya. Baik literasi membaca, literasi matematik, kemudian literasi sains. Jadi makin ke sini makin rendah Bapak Ibu. Ya, jadi di 3 literasi ini posisi di Indonesia itu peringkatnya makin rendah. Jadi mungkin program dari AKMI ini sebuah terobosan baru bagaimana caranya untuk memperbaiki dari literasi ini. Makanya di literasi AKMI ini semuanya ada, bahkan di AKMI ini menambahkan 1 literasi, yaitu literasi sosial budaya, ya untuk penyempurnaan literasi yang ada. Jadi ini AKMI ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu literasi Indonesia gitu ya. Apalagi di peserta didik kita yang sekarang sangat rendah sekali minat baca. Jadi mudah-mudahan setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK 5 hari ke depan, kemudian melakukan pengimbasan dan melakukan perubahan-perubahan di madrasah supaya bagaimana caranya meningkatkan literasi ini ya, baik literasi membaca, matematik, sains ataupun sosial budaya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Nurul dan Ibu Yusrawani. Baik, selanjutnya. Nah, inilah yang disebut dengan literasi Bapak Ibu ya. Jadi literasi ini adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menentukan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi sebagai keterampilan hidup dasar atau keterampilan kecakapan hidup. Jadi ini ya definisi literasi ya secara global Bapak Ibu. Jadi harus pahami ya literasi itu apa sih gitu ya. Memang bahasa literasi ini sudah tidak asing sebetulnya. Pernah melaksanakan gerakan literasi membaca ya, dulu ada GLS. Nah, ini juga sudah termasuk literasi. Kemudian ini ya Bapak Ibu, AKMI ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang bisa menjabarkan tentang gambar ini? Di sini ada asesmen, informasi, kualitas belajar, dan hasil belajar. Ada yang bisa mengutarakan? Silakan Bapak Ibu. Oke, saya minta Ibu Sri Wahyuni coba untuk menjelaskan apa yang ditampilkan di layar. Ibu Sri Wahyuni? Halo? Wah, kemana tuh Bu Sri Wahyuni? Baik, langsung saja Ibu Meli Afsa, silahkan untuk bisa menjelaskan gambar ini. AKMI untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Yang pertama asesmen, informasi, kualitas pembelajaran, hasil belajar siswa. AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah, mulai dari kelas,
madrasah, kabupaten atau provinsi, hingga nasional. Hasil AKMI berupa rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Umpan balik ini menjadi bahan acuan penting dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah, penyusunan atau perbaikan buku ajar, maupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan moderasi beragama. Iya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi AKMI ini ada 4 komponen penting ya. Jadi AKMI ini adalah sebagai asesmen. Ini yang pertama asesmen. Asesmen ini adalah untuk pengukuran diagnostik tadi ya Bapak Ibu. Jadi AKMI ini melihat seberapa kelebihan, kekurangan atau yang bisa diperbaiki oleh kita ya. Kemudian ada informasi. Nah, AKMI juga adalah memberikan informasi gambaran. Nanti Bapak Ibu terima rapor ya, lapor AKMI. Di mana lapor AKMI ini berupa nilai hasil AKMI kemarin siswa Bisa, Bu. yang nantinya akan diintegrasikan akan menjadi nilai madrasah Bapak Ibu. Jadi nanti ada 2 rapot, ada rapot AKMI siswa dan rapot AKMI madrasah. Nah, AKMI juga ini adalah untuk membentuk kualitas pembelajaran. Makanya dengan adanya tindak lanjut hasil AKMI ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah Bapak Ibu. Nah, baru disinilah akan menjadi hasil belajar siswanya. Jadi alurnya seperti itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah asesmen, ujiannya, kemudian sebagai informasi. Ini adalah rapotnya, kemudian akan merubah kualitas pembelajaran, ya perencanaan, dan hasil belajar siswa meningkat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, selanjutnya. Nah ini ya, asesmen AKMI ini adalah Assessment for Learning atau AFL ya, dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Nah tadi disebut dengan tes diagnostik. Nah ini Bapak Ibu karakteristik AKMI. Ya, karakteristik AKMI ini dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa ya. Karena itu format dan respon harus didesain khusus. Makanya kemarin formatnya itu untuk AKMI tingkat MI itu ada di kelas 5, kemudian untuk MTS kelas 8, kemudian untuk kelas MA itu kelas 11. Nah, ini menggunakan soal bentuk computerized response ya, jawaban singkat sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Dalam kondisi tertentu dapat menggunakan bentuk selective response. Jadi kemarin ada beberapa tipe soal ya Bapak Ibu di AKMI itu ada yang soal PG pilihan ganda, kemudian ada yang menjodohkan, kemudian ada benar salah, dan ada PG kompleks atau pilihan ganda kompleks. Jadi itu ada beberapa jenis soal di tipe soal-soal AKMI. Oke Bapak Ibu, ada yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Nomor apa, Pak? Ada, Pak. Coba diperhatikan ya Bapak Ibu gambar di samping. Kira-kira ini gambar apa ya? Boleh acungkan tangan Bapak Ibu atau raise hand. Ya, Ibu Yusrawani lagi. Silahkan Ibu. Itu gambarnya orang dokter yang memeriksa pasien. Iya, dokter sedang memeriksa pasien. Gimana maksudnya Bu itu? Ini hubungannya ke AKMI gitu. Iya, hubungannya ke AKMI bagaimana Bu? Oh gitu. Jadi dengan adanya kegiatan AKMI tadi, itu kan artinya kita mendeteksi kelemahan kita. Terus setelah diketahui kelemahannya, dibuatlah rencana yang bisa meningkatkan hasil belajar tersebut. Terus hubungannya dengan dokter ini, dibatalkanlah siswa itu pasien, terus itu kegiatan AKMI-nya itu kan kira-kira ya, lalu diberi obat rencana yang lebih baik itu kira-kira
Oke, baik. Terima kasih Bu Yuswani ya. Betul sekali ya. Baik, ada lagi yang mau memberikan pendapat, Ibu, Bapak? Tadi jawaban Bu Yusrani sudah betul sekali memang. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silahkan boleh raise hand Bapak Ibu. Apa sih maksud gambar ini gitu loh. Kenapa sih apakah ada hubungannya dengan AKMI? Nah, ya, ya Pak. Ya, siapa ini? Coba raise hand dulu. Ibu. Hubungan antara Iya, silakan Ibu Hepni. Hadijah. Oke, Ibu Hadijah. Hubungan antara pasien dengan dokter. Ya. Di sini antara siswa dengan program AKMI, Pak. Jadi Iya. AKMI gimana ya? Halo. Iya, hai Bu. Ya Pak, di sini pemerintah mengadakan program AKMI agar mengetahui kualitas masing-masing madrasah. Setelah mengetahui aktivitas kualitas masing-masing madrasah, kemudian diketahui bahwasanya ada penurunan, maka pemerintah mengadakan program AKMI untuk mencari solusi agar madrasah bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu Pak, hubungan antara dokter dengan pasien tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sangat luar biasa sekali ya dari dua jawaban Ibu ini. Ada lagi Ibu, silahkan barangkali ada yang mau mengutarakan gambar ini. Boleh raise hand dulu ya Bapak Ibu yang ingin menjawab. Oke, satu lagi saya minta Ibu Eti Kumala, silahkan Ibu utarakan. Hubungannya gambar tersebut, Pak, dengan AKMI ini, kalau AKMI itu kan untuk mengukur tes diagnostik. Jadi di situ dokter itu menggunakan alat tersebut untuk mengukur gejala apa atau penyakit apa yang ada pada pasien tersebut gitu. Iya, betul sekali ya. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab ya. Ya, baik, karena memang ini ya tadi yang sudah dijelaskan tiga Ibu ini. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik tadi ya, betul sekali bahwa ini adalah gambar dokter yang sedang mendiagnosis pasien, di mana fungsi diagnostik ini adalah untuk mengetahui apa sih permasalahannya gitu loh. Apa sih permasalahannya, kelemahannya apa sih? Jadi kan belum sampai menjudge ya Bu. Jadi mengetahui dulu apa permasalahannya. Nanti inti permasalahan itu kita kaji dalam bentuk AKMI gitu ya, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, udah tahu nih keluar hasilnya, misal rapotnya udah tahu nih nilainya ini, kekurangannya ini. Nah, bagaimana solusinya? Betul sekali tadi ya. Solusinya seperti apa? Apakah ada perbaikan? Pasti perbaikannya seperti apa? Apakah melalui pembelajaran? Apakah pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa? Ya, apakah menggunakan model-model pembelajaran yang baru, yang berinovatif gitu ya? Itu kan sebuah solusi. Nanti akan menciptakan hasil yang baik. Nah, seperti halnya gambar ini memang betul ya. Mendiagnosis itu mengetahui apa sih masalahnya, penyakitnya apa sih, terus bagaimana sih cara pengobatannya, dan bagaimana sih cara penyembuhannya. Dari hasil itu maka akan menghasilkan kesembuhan si pasien tersebut. Jadi memang seperti itu ada hubungan dengan AKMI ya Bapak Ibu. Nah ini ya selanjutnya tes diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan ya. Betul sekali tadi yang sudah dipaparkan bahwa ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya.
Nah, kemudian asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa ya. Mungkin kalau di tiap hari di kelas itu biasanya ada free test ya. Itu biasanya untuk mengukur ke apa namanya kekurangan siswa atau kelebihan siswa di awal sebelum pembelajaran. Kemudian hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut ya. Seperti sekarang nanti dari hasil asesmen AKMI ini Bapak Ibu di sekolah silahkan membuat rancangan pembelajaran seperti apa yang menarik supaya meningkatkan hasil literasi siswa di sekolah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada gambar lagi. Saya mau minta pendapatnya. Barangkali ada yang mau memberikan pendapat, silahkan. Akmi sebagai tes diagnosis siswa madrasah hasil informasi kemahiran asesmen kepribadian latihan Silakan Ibu yang mau mengajukan pendapatnya tentang gambar ini. Iya, saya mau dengar suaranya. Ya, silakan Ibu Nurul, boleh mengutarakan pendapatnya. Ya, di situ tertulis AKMI sebagai tes diagnostik. Nah, yang pertama dilakukanlah AKMI atau asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, setelah dilaksanakannya AKMI itu, kita akan mendapatkan hasil sebagai informasi tingkat kemahiran dari peserta didik. Setelah kita dapat informasi tingkat kemahiran peserta didik itu, baru kita bisa menindaklanjuti AKMI tadi. Setelah kita mendapatkan pelatihan tindak lanjut AKMI, lalu kita mendapatkanlah yang namanya alternatif solusi perbaikan dari pembelajaran. Mungkin itu saja Pak dari saya. Iya, siap. Terima kasih Ibu Nurul. Ada lagi Ibu yang ingin mengutarakan gambar ini? Coba saya pengen dengar suaranya Ibu Fitri. Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Oke. AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Hal pertama, di sekolah dilakukan AKMI asesmen untuk mengetahui pembelajaran siswa di sekolah seperti apa. Lalu ada hasil AKMI, itu bisa diketahui informasi tingkat kemahiran peserta didik. Lalu setelah tahu, itu yang ketiga, ada pelatihan tindak lanjut AKMI. Lalu yang keempat, alternatif solusi perbaikan pembelajaran. Silakan Ibu dilanjut. Lanjut, Mbak. Cukup Ibu? Setelah melakukan pelatihan, maaf Pak, jaringannya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Coba saya ingin mendengarkan suara Ibu Asmara. Oke, Pak. Iya, silakan Ibu. AKMI sebagai tes diagnosis sama seperti Ibu tadi yang menyatakan. Yang pertama kita melakukan
asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Setelah itu kita melakukan informasi tingkat kemahiran peserta didik kita. Kemudian lanjut dengan kita mengadakan pelatihan, itu pelatihan tindak lanjut AKMI. Kemudian setelah itu baru kita dapat mengatasi solusi perbaikan pembelajaran untuk anak didik kita. Baik, terima kasih Ibu. Ya, cukup ya Sama, 3 Pak. aja. Iya. Baik, betul sekali yang sudah diutarakan ibu-ibu yang bertiga tadi, bahwa ini AKMI sebagai tes diagnostik alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi AKMI ini adalah sebuah asesmen ya, asesmen di mana sudah terlaksana kemarin sebelumnya di MI, MTS, MA sudah dilaksanakan. Kemudian nanti Bapak Ibu harusnya ini sudah mulai ada rapot hasil AKMI ya. Sebetulnya harus ada rapot dulu sebelum BIMTEK itu. Tapi sekarang mungkin lagi proses masih di approve sama PMU. Nanti mendapatkan nilai rapot AKMI, jadi ada nilai rapot AKMI siswa dan ada nilai rapot AKMI madrasah. Dari hasil ini kemudian ada tindak lanjutnya berupa BIMTEK yang sedang kita laksanakan ini Bapak Ibu ya. Alurnya ini untuk perbaikan bagaimana cara memperbaiki atau proses-proses pembelajaran yang harus diperbaiki. Nah, kemudian dari hasil ini merupakan alternatif khusus untuk perbaikan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan membuat RTL, rencana tindak lanjut diseminasi yang akan disebarkan ilmu ini kepada guru-guru di madrasah Bapak Ibu dan diterapkan dalam pembelajaran di sekolah atau di madrasah. Seperti itu ya Bapak Ibu alurnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa kompetensi AKMI ya. Jadi dalam penilaian AKMI yang seperti kita ketahui ada 4 yang sudah tadi saya paparkan. Yang pertama ini ada membaca ya, literasi membaca. Nah, ini ada beberapa capaian kompetensi ya, ada kompetensinya. Ini dalam membaca itu bisa menemukan dan mengakses. Nah, ini sepertinya lebih fokus ke guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di sini ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bapak Ibu? Oh, di sini ini GMI ya, semua ya, semua mapel ya. Kalau MI semua mapel ya Bapak Ibu. Nah, ya gimana Bu? Kalau MI wali kelas Pak semuanya. Iya, berarti tidak ada guru mapel ya Bu. Nah, untuk guru MI berarti wajib menguasai seluruh literasi ini Bapak Ibu karena kan guru kelas ya. Nah, ini biasanya untuk membaca ini ranahnya biasanya di bahasa Bapak Ibu, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Ini indikatornya atau capaian kompetensinya ada menemukan dan mengakses, kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan, kemudian ada mengevaluasi dan merefleksikan. Ini biasanya ranahnya di bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau di MI ada bahasa Arab Bapak Ibu? Di MI udah ada bahasa Arab? Ada ya? Ada Pak. Ya, ini bisa diaplikasikan di mata pelajaran bahasa ini ya untuk literasi bahasa. Halo Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Pak. Iya. Yang kedua ada literasi sains Bapak Ibu, ini literasi sains. Ini ada capaian kompetensinya ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian yang kedua menyusun dan mengevaluasi desain untuk menyelidiki ilmiah dan menafsirkan data serta bukti ilmiah secara kritis. Kemudian 3 meneliti dan mengevaluasi dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Nah, ini biasanya cocoknya ini di pelajaran sains Bapak Ibu bisa digunakan di IPA ya. IPA, IPS juga bisa atau digabung sekarang ya IPAS. IPAS ya, kalau di Kumer itu udah IPAS. Jadi di mata pelajaran sains ini bisa diterapkan literasi sains. Kemudian yang ketiga ada literasi numerasi. Ini ada 3 capaian kompetensi, indikatornya yaitu mempresentasikan objek. Yang kedua ada menerapkan strategi, yang ketiga ada menalar dan memberikan alasan. Nah, ini biasanya cocoknya di matematika ya. Ini biasanya diterapkan di matematika numerasi. Tapi bisa di pelajaran IPA juga ada yang berhitung, biasanya itu menggunakan literasinya numerasi. Kemudian yang terakhir ini yang keempat ada literasi sosial budaya. Ini ada 3 capaian kompetensi. Yang pertama menunjukkan dan menjelaskan, kemudian yang kedua ada menerapkan,
Kemudian yang ketiga ada merespon dan menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jadi ini sosial budaya ini cocoknya biasanya di mata pelajaran apa coba Bu? Ada yang tahu? IPS. IPS cocok ya, IPS masuk. Kemudian PKN atau Pancasila ya, Pancasila. PKN ya, Pancasila. Iya, Pancasila juga masuk sosial budaya. Kemudian di seni budaya juga bisa, prakarya juga bisa ya, Bapak Ibu ini bisa menggunakan capaian kompetensi dari literasi sosial budaya. Jadi keempat literasi ini adalah capaian kompetensi AKMI yang harus dicapai Bapak Ibu di madrasah kita. Jadi siswa kita harus terampil dari 4 literasi ini. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan untuk terkait kompetensi AKMI? Silakan, boleh ada yang ingin bertanya tentang kompetensi AKMI dari membaca, numerasi, sains, ataupun sosbud. Nanti untuk lebih rincinya boleh dibaca di modulnya Pak Bapak Ibu ada di LMS ya. Nanti silakan di-download saja untuk terkait capaian kompetensi baik dari beberapa literasi. Gitu. Ada yang mau bertanya Bu tentang kompetensi AKMI? Sebelum saya lanjutkan. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya lanjutkan. Oke, baik. Ini ada interpretasi hasil AKMI ya. Nanti Bapak Ibu ketika melihat raport AKMI, ini akan melihat CK ya Bapak Ibu. CK itu adalah capaian kompetensi. Di mana capaian kompetensi ini berbeda antara MI, MTS, dan MA. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk di MI, nanti di raport AKMI itu ada 5 CK Bapak Ibu ya. CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Ya. Di mana untuk MI sendiri Bapak Ibu, CK1 ini paling rendah Bapak Ibu. Nanti di raport AKMI itu munculnya ini Bapak Ibu. Misal literasi membacanya CK1, berarti dia rendah Bapak Ibu. Atau literasi sainsnya CK1, dia rendah. Jadi paling tinggi di MI itu CK-nya adalah 5. Ya, CK itu capaian kompetensi. Nanti rapotnya itu ada 4 nilai Bapak Ibu. Berarti nilai literasi sains, literasi membaca, literasi numerasi, literasi sosbud gitu ya. Nanti setiap literasinya ada CK-nya Bapak Ibu. Ya, misal rapot si A literasi sainsnya CK1, literasi membacanya bisa jadi CK4 gitu. Jadi ada CK-CK-nya. Ya. Jadi yang paling rendah di MI itu CK1, yang paling tinggi CK5. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Iya. Kalau di MTS dan MA lain lagi Bapak Ibu, kalau di MTS itu dimulai dari CK3 rendahnya. Ya. CK3 itu udah paling rendah untuk di MTS. CK4 dan yang paling tinggi itu ada CK7. Ya. Kalau siswa MTS dia masuk ke CK1 itu udah paling rendah berarti. Ya. 3 saja sudah rendah apalagi CK1 itu untuk siswa MTS ya. Jadi siswa MTS di CK3 saja sudah rendah. Ya, CK tingginya adalah CK7. Nah, bagaimana kalau CK5 di MTS? Kalau di MTS CK5 termasuk standar ya, Bu, sedang-sedang saja. Tapi kalau di MI CK5 itu yang paling tinggi ya. Gitu. Kemudian yang kalau di MA ini udah lebih tinggi lagi. Di jenjang MA untuk capaian kompetensi yang paling rendah itu CK5 Bapak Ibu. CK5 itu udah paling rendah di tingkat MA ya, siswa MA. Dan yang paling tinggi itu CK9. Ya, jadi nanti melihat rapot siswa itu dari CK ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau MA dia CK-nya dapat 5, berarti dia siswanya literasinya rendah. Tapi kalau di MI dapat CK5 itu udah paling tinggi ya. Kalau di MTS CK7 itu yang paling
tinggi. Nah, kalau di MA, CK7 itu yang sedang-sedang saja. Nah, yang paling tingginya adalah CK9. Iya. Jadi kesimpulannya, MI CK1 sampai CK5, MTS CK3 sampai CK7, MA CK5 sampai CK9. Gitu ya. Jadi ada totalnya CK itu ada 9, cuma beda startnya. Kalau MI startnya dari 1, MTS startnya dari 3, MA startnya dari 5. Ya, itu. Paham Bapak Ibu? Paham. Iya, ada yang ditanyakan tentang CK? Tidak ada. Cukup ya, jelas ya. Nanti Bapak Ibu lihat di rapot siswa AKMI-nya CK-nya ya, per literasi. Kalau literasi sains misal CK-nya 1 di MI berarti dia nilai literasi sainsnya rendah. Gitu ya. Kalau literasi membaca CK-nya misal dapat 5, berarti siswa tersebut literasi membacanya tinggi. Gitu ya, untuk pemaknaannya. Ya, nanti akan lebih lanjutnya akan dibahas tentang dari materi pemaknaan hasil AKMI nanti di season selanjutnya ya, besok nanti akan disampaikan tentang bagaimana sih CK-CK itu. Ya, ini hanya gambaran secara umum saja tentang CK. Paham ya Bapak Ibu? Paham, Oke. Pak. Pak. Baik Bapak Ibu, saya minta kertas 1 lembar semua dipegang. 1 lembar. Iya, kertas kosong aja 1 lembar. Ya. Sudah? Belum Pak, tunggu. Fir. Oke, sudah Ibu. Oke. Kelompok 1 mana? Oke. Berapa orang kelompok 1? 6 orang Pak. Oke. Kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Ditulis di kertas masing-masing. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2 silakan jawab nomor 2 ya. Di kertas masing-masing. Iya, Pak. Oke, kelompok 3 mana kelompok 3? Saya, Oke, Pak. kelompok 3 silakan jawab nomor 3 juga ya. Baik, Pak. Oke, kelompok 4 mana kelompok 4? Silakan jawab nomor 1 kelompok 4 ya. Dan kelompok 5 silakan menjawab nomor 2. Waktunya 5 menit Bapak Ibu. Jangan lupa diberi nama.
Baik Ibu, waktunya sudah habis. Baik Ibu, nanti halo. Halo Pak. Iya. Siap, jawaban di kertas Ibu nanti silahkan difotokan, kirim japri ke saya. Diberi nama ya. Jangan lupa diberi nama. Semua soalnya dijawab ya, Pak? Ya, oke. Iya gimana Bu? Semua soalnya dijawab ya, atau nomor satu aja? Sesuai kelompok. Tadi kelompok 1 nomor 1 aja. Kelompok 2 nomor 2 aja ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kita lanjut dulu ya. Nanti hasilnya silahkan fotokan, kirim ke saya ya, sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa diberikan nama. Oke, baik Ibu. Kita merefleksi dulu ya terkait pertemuan hari ini di materi sesi ini, yaitu tentang tujuan AKMI dari tes sebagai tes diagnostik. Coba saya mau minta bacakan dari Ibu Asmara. Apa tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostis? Tujuan utama AKMI untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam interaksi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan intervensi pembelajaran yang sesuai. Bagaimana intervensi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran di madrasah? Hasil AKMI memberikan gambaran tingkat kemampuan siswa dalam yang diukur. Data ini dapat digunakan oleh guru dan madrasah untuk merancang strategi dan pembelajaran yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merancang intervensi spesifik bagi siswa yang kemampuan perlu pendampingan? Hasil AKMI membantu mengidentifikasi siswa yang memerlukan informasi Bisa juga Baik, Ibu, terima kasih sudah memaparkan ya. Jadi kesimpulannya untuk AKMI ini adalah sebagai tes diagnostik di mana untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, baik dari literasi membaca, literasi sains, atau literasi sosial budaya, ataupun literasi numerasi. Jadi hanya sebagai dasar untuk pencapaian penilaian. Nah, bagaimana interpretasinya? Hasil AKMI ini memberikan gambaran tingkat kemampuan siswa dari berbagai aspek yang diukur ya, yang sesuai tadi Bapak Ibu sebutkan. Jadi kesimpulannya untuk AKMI ini adalah sebuah tes diagnostik ya, jadi bukan tes kelulusan bagi para peserta didik ya. Jadi untuk mengukur sebagai seberapa besar atau seberapa lemah, seberapa lebih dari kemampuan literasi peserta didik di madrasah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tentang diagnostik hasil AKMI, barangkali ada yang mau ditanyakan dari keseluruhan? Silakan boleh diacungkan tangannya. Ataukah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tentang AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, sebelum ditutup ini ada kata-kata lagi penutup ya. Setiap slide yang dibaca adalah langkah kecil menuju perubahan besar dalam dunia pendidikan kita ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kesediaannya sudah hadir di BIMTEK Tindak Lanjut Hasil AKMI tahun 2024 di sesi kali ini, di sesi 3 di materi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu, salam ketemu lagi besok. Terima kasih. Oke Bu, sebelum keluar kita foto bareng dulu ya. Iya, silahkan semuanya diaktifkan kamera.
Ya baik, Bapak Ibu, salam AKMI. Salam AKMI. Salam AKMI. Oke, AKMI Indonesia. Yes, Indonesia, yes, yes, Oke, yes. baik. Terima kasih, Ibu. Salam jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.